Bagi saya agama itu sangat penting ya dalam kehidupan, karena agama memberikan kita arah ya, arah dan tujuan hidup. Jadi agama itu bagi saya adalah the way of life. Agama itu bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan demokrasi, karena di dalam ajaran agama, di dalam Islam misalnya, itu diajarkan tentang pentingnya uh, kesetaraan, ya, tentang pentingnya equality, kemudian juga pentingnya musyawarah, ya. Musyawarah itu berarti melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Nah, padahal kita tahu salah satu inti dari demokrasi itu adalah musyawarah, gitu. Saya kira demokrasi ini memang khas ya, memang spesial ya. Kalau dibandingkan dengan demokrasi-demokrasi yang dikembangkan mungkin di Amerika, di Eropa begitu. Karena apa? Karena Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila ya. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti unity in diversity ya. Nah, kenapa saya sebut khas? Karena Pancasila itu menunjukkan kekhasannya yang bisa mengakomodasi nilai-nilai agama, tapi juga nilai-nilai sekuler sekaligus ya. Jadi kalau dalam sistem kenegaraan itu kan kita tahu ada negara sekuler, negara agama ya. Nah, dengan Pancasila Indonesia itu berada di tengah-tengah. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, murni sekuler, tapi juga bukan negara yang murni religius. Jadi Indonesia itu posisinya berada di tengah-tengah. Gitu. Jadi agama sangat penting dan berkontribusi dalam pembangunan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tapi juga karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, ya, yang sangat plural, dan juga diri bangsa Indonesia juga adalah orang-orang dari berbagai etnis dan berbagai agama, maka keberagaman, pluralitas itu adalah ibu kandung Indonesia. Ya, nah oleh karena itu dalam hal ini Indonesia unik karena berusaha untuk berada di tengah-tengah, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam misalnya, dan tidak juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang sekuler, tapi agama berada di posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ya, saya termasuk yang hidup di era Orde Baru, tapi juga Orde Reformasi ya. Jadi waktu Reformasi terjadi tahun 1998, itu saya sudah mahasiswa semester akhir ya. Jadi saya sendiri mengikuti, bahkan bukan hanya mengikuti, tapi menjadi witness ya, menyaksikan, bahkan saya bisa dikatakan termasuk pelaku begitu ya, pelaku dari menjadi bagian dari gerakan reformasi gitu. Karena seperti yang mungkin Mona dan Ronja baca gitu di sejarah, bahwa salah satu momen penting dalam reformasi di Indonesia itu adalah gerakan People Power pada tanggal 18 Mei kalau tidak salah 1998, dan itu di Yogyakarta. Jadi bagaimana ratusan ribu manusia berkumpul dan march gitu ya, berjalan di pusat Yogyakarta, kemudian yang itu yang kemudian menyebabkan Soeharto sebagai presiden waktu itu kemudian turun ya, turun dari jabatannya, mengundurkan diri. Jadi saya termasuk di dalamnya. Nah, kalau melihat dari isu interfaith, memang
saya masih melihat ada sisi positif dan negatifnya, ya bisa dikatakan seperti itu. Sisi positifnya setelah reformasi itu memang keran-keran ya, keran-keran itu apa namanya ruang-ruang kebebasan berorganisasi dan berekspresi, termasuk berekspresi dalam beragama itu terbuka lebar, di mana sebelumnya pada saat pada era Orde Baru di bawah pimpinan militeristik Soeharto itu perbedaan termasuk perbedaan agama itu dianggap sesuatu yang sangat sensitif, ya, dianggap sesuatu yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Itu yang dinamakan dengan tabu sara. Tabu sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ketika reformasi terjadi, maka keran-keran itu yang awalnya tertutup ya, pipa-pipa yang asalnya tertutup menjadi terbuka lebar. Nah, itu bagus di satu sisi karena kemudian demokrasi menjadi lebih baik ya, karena salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan berpendapat, berpikir, dan berekspresi. Nah, tetapi di sisi lain memang tantangannya adalah setelah reformasi kemudian pemahaman-pemahaman keagamaan yang dalam tanda kutip ekstrim, yang sebelumnya juga tidak diberi ruang, setelah reformasi ini kemudian juga mereka bisa mengekspresikannya. Ya, mereka punya ruang, mereka bebas untuk menyampaikan ide-idenya, menyebarkan gagasan-gagasannya, begitu. Nah, di samping itu, dalam 20 tahun terakhir ini, terutama 10-12 tahun terakhir ini memang isu di Indonesia selain isu lintas agama, interfaith, juga intrafaith, ya, juga isu di dalam satu agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Jadi isu-isu misalnya kekerasan atas nama agama, kemudian ketegangan-ketegangan itu terjadi di kalangan umat Islam, misalnya isu Ahmadiyah, ya. Kemudian isu Syiah, di mana isu Ahmadiyah itu tidak muncul di awal reformasi, dia muncul sekitar tahun 2010-2011. Jadi ada dinamika yang menurut saya cukup menarik dalam relasi umat beragama di Indonesia. Ini sekaligus menurut saya juga konsekuensi dari reformasi itu sendiri, konsekuensi dari keterbukaan itu sendiri. Nah, tetapi yang penting menurut saya bagaimana masyarakat, dalam hal ini masyarakat sipil dan juga pemerintah mampu mengelola itu. Nah, yang menjadi soal memang dalam beberapa kasus itu belum bisa diselesaikan dengan adil. Itu yang jadi masalah. Jadi menurut saya ada problem terkait dengan law enforcement, ya, terkait dengan penegakan hukum, kemudian juga terkait dengan perspektif, ya, dengan paradigma yang dimiliki oleh masyarakat termasuk oleh pemerintahan dalam menyelesaikan atau mengelola perbedaan-perbedaan atau kasus-kasus terkait dengan isu lintas agama atau intraagama gitu, ya. Nah, saya kira itu, dan tantangan yang sekarang cukup menurut saya menjadi perhatian bersama adalah itu tadi, the growing of extremism, ya, dalam beragama. Nah, ini saya kira bukan hanya dipengaruhi oleh internal bahasa Indonesia, tapi juga kita tahu globally, ya, secara global juga gerakan transnasional memang menjadi semakin kuat melalui penetrasinya, melalui baik langsung maupun melalui sosial media, ya. Saya kira ini tantangan bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara, begitu. Saya kira itu, ya. Jadi dan kalau dalam perspektif saya, misalnya kita menggunakan perspektif perempuan, ini juga menjadi tantangan sendiri, ya. Jadi dalam gerakan terorisme misalnya sekarang juga perempuan itu mengalami pergeseran, ya.
peran perempuan dalam gerakan terorisme juga mengalami pergeseran. Jadi kalau sebelumnya perempuan berperan di wilayah domestik, ya, mereka berada di belakang layar, tetapi dalam beberapa kasus terakhir ini, misalnya kasus di Surabaya, 2 tahun lalu dengan bom bunuh diri sekeluarga, ya, kemudian juga kasus terakhir 2020 bom Makassar yang menewaskan suami istri itu yang kemudian juga bom di Mabes Polri, ya, di markas besar Kepolisian Republik Indonesia, itu yang maju ke depan adalah perempuan. Nah, ini ada pergeseran strategi dan dari gerakan radikal atau terorisme ini harus menjadi perhatian penting. Karena apa? Karena perempuan sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam proses deradikalisasi, dalam proses menyemai, menumbuhkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian. Jadi ini tantangan bagi gerakan perempuan yang menurut saya tidak mudah, karena memang tantangannya itu sistem sistem patriarki yang memang masih dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya memang ini bisa menjadi tidak hanya isu, kalau yang saya concern, tidak hanya isu intrafaith-nya, tapi juga isu gendernya di dalam. Ya, saya punya pengalaman di organisasi saya di Sri Kandi Lintas Iman, ya. Itu kami pernah bekerja sama dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta untuk suatu event bazar, ya. Bazar itu apa? Pameran dan juga seminar nasional. Nah, saat itu memang kami mendapatkan intimidasi begitu. Karena apa? Saya mengasumsikan intimidasi dari kelompok-kelompok yang tidak suka dan yang menganggap bahwa Ahmadiyah itu sesat. Ya, Ahmadiyah is heretic. Ya. Oleh karena itu, ketika saya, organisasi saya, Sri Kandi Lintas Iman, bekerja sama dengan Jemaat Ahmadiyah, mereka melihat bahwa kami itu bekerja sama dengan golongan sesat, gitu. Nah, kami mendapatkan intimidasi dan bahwa kegiatan kami ini ya diintimidasi, dan juga mereka menyebarkan pamflet, gitu, menyebarkan flyer di media sosial bahwa Sri Kandi Lintas Iman bekerja sama dengan kelompok sesat. Itu kan hal-hal seperti itu. Jadi kita mendapatkan stigmanya bukan karena soal itu saja, tapi juga sebagai kelompok perempuan, ya kan? Jadi itu seperti kami dituduh dan bukan hanya dituduh, tapi juga bukan direndahkan, tapi ya dituduh bekerja sama dengan kelompok sesat. Oleh karena itu ada kemungkinan untuk diserang, gitu. Tapi memang tidak terjadi karena kami sendiri waktu itu melakukannya di kampus, ya, di area kampus, sehingga kami sudah berkoordinasi untuk menjaga keamanan dengan tidak memperbolehkan masuk kelompok yang kira-kira akan melakukan serangan itu, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kira sebagai perempuan, kelompok perempuan itu it is not easy, ya. It is not easy to get like support, ya, especially from the government or from the religious institution, ya. Karena kadang-kadang perempuan masih dianggap sebagai ya kelompok yang kurang penting, gitu. Nah, meskipun dalam perkembangannya ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian dilihat sebagai ada benefitnya untuk masyarakat, kemudian baru kami dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah terutama, gitu. Jadi kadang-kadang kita dilihat
mereka melihat kita dengan underestimate gitu. Jadi dan buat apa sih gitu kalian perempuan punya komunitas gitu. Nah, padahal kami itu justru membuat komunitas supaya kami bisa mengekspresikan diri. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sebagai perempuan banyak ya, masih banyak kita sebagai perempuan karena sistem itu ketika berada di ruang yang berisi laki-laki dan perempuan, misalnya di dalam sebuah forum diskusi, kadang-kadang perempuan itu bukannya tidak cerdas, bukannya tidak mau, bukannya bodoh, tetapi mereka kurang percaya diri. Mereka tidak punya confidence ya untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berekspresi gitu. Nah, oleh karena itu penting perempuan untuk sama-sama saling menguatkan, ya, sama-sama saling belajar dan membangun kepercayaan diri untuk mampu menyampaikan apa yang dia pikirkan di publik. Jadi salah satu tantangan di dalam kita berkomunitas berkegiatan itu adalah masih apa ya? Kadang-kadang sistem di masyarakat itu masih belum ramah perempuan. Ya, misal ya, terutama di ketika kita bicara soal politik. Jadi politik di Indonesia itu cukup maskulin, ya kan? Jadi bagaimana misalnya seorang perempuan politikus ya, a women politician, itu mereka mempunyai keterbatasan ketika kemudian di dalam partai politik itu mereka melakukan rapat-rapat pada tengah malam, ya. Padahal misalnya malam hari itu perempuan itu ya di rumah apa namanya itu sulit untuk keluar, apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya suami, tidak seperti kalau masih apa namanya itu masih single ya. Nah demikian juga di dalam misalnya forum-forum keagamaan itu saya kira di dalam forum dialog antar agama itu masih didominasi oleh laki-laki. Karena apa? Karena biasanya yang hadir, yang diundang itu adalah para pimpinan agama. Nah, para pimpinan agama kita tahu masih didominasi oleh laki-laki, ya kan? Saya kira this is not only in Indonesia, tapi di banyak negara di dunia, karena saya juga melakukan riset itu ya. Jadi ketika kita bicara soal forum-forum keagamaan, usually representatives dan it most laki-laki. Jadi saya kira itu tantangannya adalah ruang gitu yang kurang diberi ruangnya perempuan di dalam forum-forum keagamaan itu. Itu saya kira. Peran penting masyarakat sipil itu untuk mengimbangi atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, yang memarginalkan kelompok minoritas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pendidikan sipil menjadi sangat krusial, menjadi sangat menentukan agar masyarakat sipil punya daya kritisisme, pertama. Kedua, punya pengetahuan dan skill untuk melakukan negosiasi-negosiasi, termasuk melakukan advokasi-advokasi kebijakan. Ya, di sini tentu advokasi kebijakan yang merugikan salah satu kelompok atau yang tidak adil ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil, yang diskriminatif, atau bahkan kadang kebijakan pemerintah itu yang memberi ruang bagi kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan. Nah, disitulah kita pentingnya masyarakat sipil yang punya daya kritis ya, punya daya nalar dan tentu juga punya skill untuk berorganisasi, punya skill untuk melakukan negosiasi dan juga advokasi untuk menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif. Itu.
ya. Jadi pertama kali saya masuk ke gereja itu saya yang awalnya saya takut ya masuk ke gereja itu karena di dalam pikiran saya, dalam benak saya saat itu tuh gereja itu it's a very scary place. It's scary place and you know kadang-kadang di gereja itu there are dog ya anjing-anjing gitu. Nah saya itu sangat I'm very scared of dog gitu. Jadi that is why gereja itu sesuatu yang I'm scared of gitu. Nah tapi ketika kemudian saya punya teman dari agama Kristen dan Katolik, mereka mengajak saya masuk ke gereja. Ketika pertama kali masuk itu ternyata apa yang saya takutkan itu tidak muncul begitu. Jadi I feel comfortable gitu. Ternyata masuk gereja itu juga bukan tidak kemudian menjadikan saya apa ya keimanan saya menjadi menurun gitu enggak gitu. Dan lama-lama ya ketika masuk ke gereja I feel like I am at the mosque gitu di masjid ya. Jadi it's not different because itu adalah rumah Tuhan ya. Itu adalah ada apa aura spiritualitas yang mungkin mirip di setiap rumah ibadah. Jadi dan itu yang kemudian saya ingat sampai sekarang dan itu terus memotivasi saya untuk jangan dulu jangan membiarkan prasangka ya. Jangan membiarkan prejudis dan apa tuh namanya stereotip itu apa di kepala kita gitu, tapi kita harus berani untuk keluar dan bertanya dan experience ya, mengalami dan juga mendapatkan explanation, penjelasan from the first hand. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang agama lain itu boleh kita dari buku ya, dari bacaan, tapi akan lebih baik jika kita langsung engage, langsung bertemu, encounter dengan orang Kristen langsung, dengan orang Buddha langsung gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca, tapi kita perlu punya real engagement, real perjumpaan dengan agama yang berbeda. Begitu, Mbak Nana.